warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan baik hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa agar yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin. Minggu sebelumnya kita telah membahas apa itu pengertian dari hijrah makaniyah, hijrah maknawiyah. Kemudian kamu telah diberikan tugas proses hijrahnya Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, dari Ali menggantikan Nabi di tempat tidurnya, didirikannya Masjid Quba, kemudian Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan minggu ini kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad ketika berada di kota Madinah. Pola dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah atau Yasrib. Usaha Rasulullah ketika berada di kota Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasul tiba di Quba dan beliau menetap selama 4 hari di rumah Kalsum bin Hindun dan mendirikan masjid yang pertama dalam Islam, yakni Masjid Quba. Tanggal 16 Rasulullah dan para sahabat yang berjumlah kurang lebih 100 orang menuju Madinah pada hari Jumat. Rasulullah mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat Jumat sebagai isyarat sudah waktunya memproklamirkan berdirinya Daulah Islamiyah, mendirikan masjid sebagai sarana markas besar negara Islam. Cara perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah ke kota Yasrib atau Madinah yaitu dengan sembunyi-sembunyi datang ke rumah Abu Bakar, kemudian mereka berdua keluar dari pintu kecil belakang dan menuju ke Bukit Sur sebelah selatan kota Makkah. Lalu masuk ke gua tersebut. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari kota Makkah dengan menggunakan unta bersama Abu Bakar. 3 alternatif yang dilakukan kaum Quraisy dalam menjatuhkan Rasulullah. Pertama, Rasulullah akan ditangkap dan ditahan. Kedua, Rasulullah akan dikeluarkan dan diusir dari negeri Makkah sehingga mereka atau kaum Quraisy terhindar dari kejahatan. Kemudian yang ketiga, Muhammad harus dibunuh. Isi perjanjian wanita atau perjanjian Aqabah. Kami telah berjanji kepada Rasulullah bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kami tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak kami, dan tidak fitnah, serta tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Perjanjian dengan Yahudi dan Madinah itu terdapat beberapa item, kamu baca sendiri. Kemudian metode dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah dengan cara hikmah atau baik-baik dan menyangkal atau berdebat dengan cara yang lebih baik terdapat dalam Quran surah An-Nahl 125. Menjadi teladan terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Kemudian peperangan merupakan upaya terakhir. Tugas untuk minggu ke-8, kamu diperintahkan untuk membuat bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Persyaratan sama seperti minggu sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.